Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Mukminah dari Program Studi Pendidikan Dasar UPJJJ UT Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan hasil tanggapan saya dari tugas 2. Berikut adalah penjelasan. Baiklah, di sini yang pertama, temukan artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas topik mengenai gender dan dalam pendidikan dasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan judul yaitu relevansi konsep kesetaraan gender dengan nilai-nilai pendidikan Islam menurut Husain Muhammad dan Muhammad Quraisy Shihab. Nah, di sini penulisnya adalah Juwita Eka Prasasti dan Lutfiana Dwi Mayasari tahun 2024. Baik, alasan saya mengambil judul ini karena ada hubungan antara sekolah saya bertugas yaitu sekolah agama di MI Asadiyah Tanah Priuk dan konsep keislaman. Nah, di dalamnya ini membahas tentang bagaimana kesetaraan gender sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Karena yang saya tadi bilang selaras dengan tempat saya bertugas berbasis agama yaitu madrasah. Husain Muhammad dan Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan seharusnya memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan termasuk dalam bidang pendidikan. Baik, adapun poin-poin utama yang dibahas dalam artikel ini, yang pertama, budaya patriarki dalam pendidikan. Bias gender dalam kurikulum dan pemahaman tradisional telah menghambat perempuan dalam memperoleh hak pendidikan yang setara. Yang kedua, pemikiran Husain Muhammad menekankan bahwa Islam seharusnya memberikan hak yang setara kepada perempuan melalui reinterpretasi teks agama. Kesetaraan gender menurutnya adalah konsekuensi logis dari tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Kemudian Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kedekatan dengan Tuhan menjadi satu-satunya ukuran keunggulan seseorang. Kemudian yang keempat, relevansi pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam yang terdiri dari nilai i'tiqodiyah yaitu keyakinan, khuluqiyah yaitu moral, dan amaliyah yaitu praktik harus mencerminkan kesetaraan gender untuk memastikan keadilan pendidikan bagi seluruh individu. Selanjutnya, keterkaitan dalam pengalaman mengajar. Sebagai seseorang yang mendalami prinsip pendidikan dan pengelolaan sekolah, konsep kesetaraan gender ini yang dibahas pada artikel tersebut tentu memiliki keterkaitan dalam pengalaman saya. Dalam konteks pendidikan, saya menganalisis dan saya juga mengeksplorasi strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kesetaraan gender. Berdasarkan kurikulum Merdeka, saya mengevaluasi pendekatan ini sejalan dengan gagasan yang di dalam artikel ini, di mana pendidikan harus memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi gender. Terus pertanyaan yang kedua, cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Nah, saya mendapat judul yaitu Progressing Gender Equality in Leadership, Systematic Literature Review.
Nah, jika ditranslate ke bahasa Indonesia, yaitu mengembangkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan senior, tinjauan pustaka sistematis penulis. Nah, untuk tahu penulisnya yaitu Michelle Gender dan Fleur Shafafiza tahun 2025. Di dalam artikel ini membahas bagaimana gender equality atau kesetaraan gender dapat ditingkatkan di level kepemimpinan senior melalui pendekatan sistematis. Kajian ini mengulas 36 penelitian terkait intervensi terhadap perempuan dalam kepemimpinan, mengenai faktor penghambat dan pendorong bagi perempuan untuk mencapai posisi senior. Poin pertama yang dibahas dalam artikel ini, perubahan pendekatan, yaitu penelitian terbaru menunjukkan bahwa pergeseran dari pendekatan individual ke pendekatan sistematis dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Yang kedua, hambatan struktural. Budaya organisasi masih sering menghambat promosi perempuan seperti gender fatigue atau keengganan mengakui diskriminasi gender dan kurangnya fitur perempuan di posisi senior sebagai role model. Yang ketiga, ada kesenjangan kebijakan. Kebijakan gender di organisasi seringkali hanya berupa kepatuhan administratif atau business case approach tanpa benar-benar mengubah sistem dan budaya. Selanjutnya, keberlanjutan inisiatif. Banyak intervensi dilakukan tetapi kemajuan masih lambat. Dengan prediksi bahwa kesetaraan gender global baru akan tercapai dalam kurun waktu 132 tahun. Kemudian yang kelima, model equal. Artikel ini mengusulkan framework atau equal yang menawarkan pendekatan berbasis bukti mempercepat kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang kedua, keterkaitan dalam pengalaman belajar saya selama bertugas di sekolah dari perspektif gender, kapasitas berpikir dan hasil belajar dapat sangat mempengaruhi representasi dan kesetaraan dalam lingkungan akademik, seperti representasi gender dalam pembelajaran, yaitu kurangnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan yang berdampak pada rendahnya apresiasi dan motivasi perempuan dalam mengejar posisi serupa. Nah, di dalam konteks pendidikan, ketika siswa tidak melihat sosok pemimpin perempuan, mereka cenderung menginternalisasi batasan gender. Nah, di sini seringkali dalam banyak konteks pendidikan terdapat asumsi bahwa laki-laki lebih cocok sebagai pemimpin dibandingkan perempuan. Hal ini didasarkan pada stereotip sosial yang mengaitkan kepemimpinan dan karakter maskulin seperti ketegasan dan keberanian. Nah, di sini perempuan cenderung menganggap lebih cocok untuk peran pendukung saja, seperti sekretaris atau bendahara yang memperkuat norma gender tradisional. Sekian tanggapan tugas 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.